Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer yang lolos dalam seleksi P3K tahap 1, yaitu tidak langsung mendapatkan NIP. Inilah 3 tahapan penting setelah honorer lolos seleksi P3K 2024 tahap 1. Jangan terlewatkan satupun. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses seleksi P3K 2024 untuk periode 1 diketahui telah memasuki tahap akhir. Tahap akhir yang dimaksud adalah pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 yang sudah mulai diumumkan. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 sudah bisa dicek oleh peserta sejak tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Tentunya, selamat bagi tenaga honorer yang dinyatakan lolos dalam pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1. Akan tetapi, honorer yang dinyatakan lolos dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 dihimbau untuk jangan senang dulu. Pasalnya, meski telah dinyatakan lolos dalam seleksi P3K 2024 tahap 1, namun honorer tidak langsung menerima nomor induk pegawai atau NIP. Lantaran masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh para honorer sebelum akhirnya memperoleh NIP dan resmi berstatus ASN. Untuk itu, honorer yang dinyatakan lolos pastikan simak informasi kali ini sampai selesai agar mengetahui tahapan apa yang harus dilalui setelah pengumuman. Selain itu, dengan mengetahui informasi ini dipastikan tidak ada tahapan yang bakal terlewatkan oleh honorer yang lolos seleksi di tahap 1. Berikut tahapan penting setelah pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 yang harus dilalui oleh peserta, yaitu 1. Pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Para honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K 2024 tahap 1 wajib untuk melakukan pengisian DRH secara online melalui website SSCASN. Jadwal pengisian DRH ini akan berlangsung pada bulan Januari 2025 mendatang, jadi pastikan jangan terlewat. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu usulan penetapan NIP. Setelah melakukan tahap pengisian DRH, berikutnya instansi tempat honorer bekerja
akan mengusulkan penetapan NIP3K ke BKN. Untuk proses usulan penetapan NIP bagi honorer yang berhasil lulus ini akan berlangsung sepanjang Februari 2025. Selanjutnya yang ketiga yaitu verifikasi dan penerbitan NIP. BKN akan melakukan proses verifikasi terhadap semua dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta seleksi. Apabila semua dokumen tersebut valid, maka barulah honorer akan mendapatkan NIP. Jadi intinya, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K tidak langsung mendapatkan NIP, harus melewati beberapa tahapan tersebut agar bisa mendapatkan NIP. Jika tenaga honorer telah melewati satu tahapan saja, maka mungkin saja nanti akan tertunda pembagian NIP, bahkan didiskualifikasi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru, informasi penting untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu 3 tahapan penting yang harus dilalui oleh peserta yang sudah lolos seleksi P3K 2024 tahap 1 untuk bisa mendapatkan NIP. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.